Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ari Purwadi Channel, tempat kita belajar banyak hal. Dan di video kali ini saya akan Q&A. Ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman tulis di kolom komentar di video saya tentang PIRT, Pangan Industri Rumah Tangga. Nah, nanti untuk video saya tentang PIRT akan saya taruh linknya di description box. Dan saya juga akan menaruh link terkait dengan peraturan Badan POM tentang tata cara penerbitan PIRT. Nanti teman-teman bisa download dan mempelajari secara utuh peraturan Badan POM tentang tata cara penerbitan PIRT. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, subscribe dulu, karena subscribe itu gratis dan mendukung channel ini berkembang. Kalau teman-teman suka, silahkan untuk like, share, dan juga komen, ataupun tulis pertanyaan kalau teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan. Nah, pertanyaan pertama dari Naufal Hidayat. Oh, mau nanya, saya kan produksi milidi, tapi mentahnya saya beli dari orang lain. Ini maksudnya dari pabriknya gitu. Terus saya goreng sendiri, dibumbuin sendiri, kemudian packaging sendiri. Apakah saya bisa buat PIRT? Jawabannya bisa. Penjualannya sudah sampai Hong Kong, Taiwan, Singapura, tapi belum punya PIRT. Well, saya mau ngucapin selamat dulu kepada Naufal Hidayat karena produknya sudah terjual hingga luar negeri. Tadi pertanyaannya apakah bisa buat PIRT? Jawabannya bisa. Ya, saya menjelaskannya dengan bahasa yang mudah dimengerti insya Allah ya. Jadi PIRT ini secara gampang ini untuk makanan-makanan yang langsung dikonsumsi oleh manusia. Karena kan pangan, industri, rumah tangga. Berarti pangan gitu kan. Makanan-makanan yang langsung dikonsumsi manusia, dia masa simpannya lebih dari 7 hari. Kemudian makanan-makanan yang dikeringkan gitu. Ini secara gampang seperti itu. Nah, punya Naufal Hidayat ini adalah makanan yang dikeringkan. Dan kalau saya lihat masa simpannya lebih dari 7 hari dan langsung dikonsumsi manusia gitu kan. Jadi dia wajib punya PIRT. Oke. Nah, menariknya di sini dari pertanyaan Naufal Hidayat ini, bagaimana dengan produsen mie lidi mentahnya? Karena produsen tersebut kan memproduksi pangan setengah jadi gitu kan. Jadi dari bahan mentah diproduksi menjadi bahan pangan setengah jadi, mie lidi yang dia biasanya dikeringkan kan, dikeringkan tapi belum bisa dimakan gitu karena harus digoreng atau mungkin direbus gitu. Nah, bagaimana dengan produsennya ini? Ini juga berlaku untuk produsen kerupuk udang mentah mungkin, kerupuk mentah, atau mungkin makaroni mentah, atau mungkin banyak banget di luar sana bahan pangan setengah jadi yang dia harus diolah lagi sebelum dikonsumsi. Misalnya digoreng ataupun direbus gitu ya. Nah, terhadap produsen makanan setengah jadi ini, kalau kita cermati dia justru tidak wajib PIRT karena makanan yang diproduksi tidak langsung dikonsumsi oleh manusia, harus diolah dulu gitu. Justru yang wajib membuat PIRT adalah produsen mie lidi yang siap dimakan gitu. Yang dia itu kulaan bahan mentah di toko, digoreng, dibumbuin. Nah, ini yang wajib PIRT gitu. Sementara produsen yang memproduksi pangan setengah jadinya, dia tidak wajib PIRT. Tapi ketika produsen pangan setengah jadi ini minta PIRT ke DPM PTSP ataupun ke DKK di kabupaten atau kota, pasti dia akan dilayani, walaupun tidak wajib. Tidak wajib bukan berarti tidak perlu. Tadi di awal sudah saya sampaikan juga makanan-makanan yang wajib PIRT, masa simpannya lebih dari 7 hari. Ketika makanan tersebut kurang dari 7 hari, berarti dia tidak wajib PIRT. Misalnya ada kayak kue tradisional, misalnya lemper atau bolu kukus atau mungkin donat, bomboloni yang dia masa simpannya kurang dari 7 hari, dia tidak wajib PIRT. Tapi ketika pengusaha datang ke pemerintah untuk bikin PIRT, pasti juga akan dilayani. Oke, next kita ke pertanyaan kedua. Ini dari Ayuni Yusniawati 87. Ini pertanyaannya hampir mirip gitu ya. Pak, saya punya keinginan buka usaha sendiri, bikin kacang kedelai goreng. Untuk dititipkan di warung-warung kecil ataupun kaki lima gitu. Ini apakah harus punya PIRT? Jawabannya harus. Karena makanan Anda adalah makanan yang dikeringkan, masa simpannya lebih dari 7 hari, dan langsung dikonsumsi manusia.
Oke, next stop kita langsung ke pertanyaan yang ketiga. Ini pertanyaan datang dari Willy Wijayadi. Halo Kak, mau nanya apakah masker organik tanpa bahan kimia bisa memakai PIRT? Oke, mohon maaf ini jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena PIRT itu dari singkatannya aja udah jelas. Pangan, industri, rumah tangga. Jadi ini yang dilayani PIRT adalah makanan, adalah pangan yang dikonsumsi langsung oleh manusia. Dan masker organik ini kan bukan makanan, dia skincare, produk perawatan kulit gitu. Jadi dia tidak bisa dilayani PIRT. Sekalian kita belajar bareng-bareng, mungkin industri rumah tangga itu banyak banget gitu ya. Ketika yang diproduksi itu adalah pangan yang dikonsumsi oleh manusia, pengusahanya wajib membuat PIRT. Tentu saja spesifikasi pangan yang dilayani PIRT ada sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Tapi ketika yang diproduksi oleh industri rumah tangga ini bukan pangan, produk izinnya berbeda gitu kan. Selain masker organik, produk-produk pembersih yang diproduksi oleh produsen industri rumah tangga di luar sana itu biasanya ada sabun cuci tangan, kemudian sabun cuci piring, kemudian ada mungkin shampoo atau mungkin ada sabun badan. Nah, ini tidak dilayani oleh PIRT juga. Nah, kita akan bahas di kemudian hari. Jadi sekali lagi, PIRT itu pangan industri rumah tangga. Kita ke pertanyaan yang keempat, ini dari Arka Arki. Kak, kalau saya baru buka usaha, kemudian mau buat produk berupa bakso cuanki, apakah harus buat PIRT dulu? Bakso cuanki ini yang seperti apa, Arka Arki? Karena ini harus spesifik gitu. Mungkin kalau baksonya itu adalah mangkuk yang dia ada kuahnya, dia dimakan langsung ketika panas gitu kan, itu tidak perlu PIRT. Tapi bakso cuankinya ketika dijadikan keripik, nah itu Arka-Arki harus bikin PIRT. Sekali lagi, PIRT itu pangan industri rumah tangga untuk makanan-makanan yang dikeringkan. Jadi kalau baksonya ditaruh di freezer, tidak bisa dilayani PIRT. Tapi ketika baksonya itu dibikin keripik bakso, itu bisa dilayani PIRT. Jadi sekali lagi, PIRT pangan industri rumah tangga ini untuk produk-produk yang dikeringkan saja. Well, ini sekaligus menjelaskan untuk teman-teman yang barangkali memproduksi susu kedelai atau mungkin jus segar gitu ya, jus buah-buahan gitu, atau mungkin produksinya kopi gitu yang sekarang banyak ada di jalan-jalan ya, kopi siap minum gitu, dimasukin ke cup plastik, siap dibawa kemana-mana gitu kan, atau mungkin susu segar, atau mungkin es krim, nah, atau mungkin jamu-jamuan cairan gitu. Produk-produk cairan ini tidak bisa dilayani PIRT ya, karena PIRT tidak untuk produk-produk cairan yang rawan terhadap perkembangan mikroba ataupun bakteri. Nah, pertanyaan dari Geza Gustanzar, ini gratis apa bayar? Jawabannya gratis. Oke, jadi teman-teman yang ada di rumah ketika bikin PIRT nanti mengeluarkan biayanya biasanya untuk renovasi dapur yang itu dikeluarkan mandiri untuk kebutuhan tempat produksi. Well, itu tadi teman-teman Q&A saya tentang PIRT. Terima kasih sudah bertanya. Dan kalau ada pertanyaan lebih silahkan untuk tulis di kolom komentar. Saya Ari Purwadi undur diri. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.